Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Sahid Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 kelas A. Saya akan sedikit menyampaikan tentang biografi singkat salah satu sastrawan yang menjadi idola saya. Kira-kira siapa sih yang gak kenal dengan sastrawan yang satu ini yang bernama lengkap, yaitu Seno Gumira Adidharma, merupakan sastrawan angkatan 2000-an. Ia dibesarkan di kota pelajar, yaitu Yogyakarta. Tetapi fakta yang sebenarnya ia lahir di sebuah negara bagian di negeri Paman Sam, Bostan pada tanggal 19 Juni 1958. Meskipun ia dilahirkan di negara yang jauh di sana, Seno menghabiskan masa hidupnya di Indonesia. Tak terkecuali dengan pendidikan, dari sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas. Pendidikan yang didudukinya semuanya berlokasi di kota Yogyakarta, kecuali pada jenjang perguruan tinggi yang diselesaikannya di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Dulu ketika ia masih tinggal di Yogyakarta, nama yang digunakan bukanlah Seno, namun nama yang digunakan yaitu Mira Sato. Akan tetapi semenjak ia melepas masa lajangnya pada tahun 1981, ia mulai memakai namanya sendiri. Seno merupakan seorang yang banyak menulis kritik, sajak, cerpen, esai yang banyak dimuat di berbagai media massa. Seno menulis sejak remaja dan pernah bekerja sebagai wartawan pada usia 19 tahun. Ia pun telah menulis berbagai buku kumpulan puisi, di antaranya Mati, Mati, Mati 1975, Bayi Mati 1978, Dinamit dan Granat 1975, Catatan Mira Sato 1978, bahkan salah satu kumpulan puisinya sempat ditransliterasi ke dalam oleh ATQ dalam Modern Indonesia Literatur 2. Cerpen-cerpennya banyak dimuat di berbagai media massa, seperti Sekesta yang dimuat di Harian Berita Nasional pada tahun 1976, Daun dimuat di Harian Masa Kini dan majalah sastra Horizon. Nyanyian Sepanjang Sungai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam antologi Menerji Yayasan Lontar dan Jurnal Internasional Universitas Hawaii Manoa. Antologi cerpennya yang telah terbit antara lain adalah Manusia Kamar pada tahun 1988, Penembakan Misterius pada tahun 1993, Saksi Mata pada tahun 1994, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi 1995, Sebuah Pertanyaan untuk Cinta 1995, Negeri Kabut 1996, Iblis Tidak Pernah Mati pada tahun 1999, Atas Nama Malam 2000, Likwai 2008,
Selain kumpulan cerpen, ia juga menulis kumpulan esai. Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus berbicara. Ia pun menulis novel-novel, di antaranya Jas, Parfum, Insiden, dan Negeri Senja. Karya-karya Seno banyak menerima berbagai penghargaan, antara lain penulis cerpen terbaik pada tahun 1992, pelajaran mengarang dari Kompas Penghargaan Penulis Karya Sastra 1995, Saksi Mata Southeast Asia Red Award pada tahun 1997, Penghargaan Penulis Karya Sastra 1997 Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, Hadiah Sastra pada tahun 1997 Negeri Kabut, antologi cerpen Saksi Mata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menerima penghargaan Dini O'Head Prize for Literary Translation pada tahun 1997. Seno Gumiro Adjidharma menulis karyanya sebagai besar dari apa yang dirasakan atau yang dilihatnya sebagai seorang jurnalis saat itu. Ini menjadi salah satu sudut penilaian bahwa yang diceritakan dalam cerpen ini tak lain adalah kenyataan yang pernah dilihat oleh Seno ini. Saya pernah membaca novelnya yang berjudul Negeri Senja. Tema yang diangkat dalam novel tersebut tentang kebobrokan moral jika ditelusuri alur waktunya sesuai dengan titi mangsa penulisan. Jelas, isi cerpen mengabarkan bagaimana sulitnya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat ketika Orde Baru duduk di singgasana Republik ini. Kekuatan yang lain yang menguatkan bahwa cerpen ini merupakan cerpen realis adalah kedekatan pengarang terhadap apa yang dituliskannya saat itu. Diksi dan gaya bahasa yang disajikan dalam cerpen tersebut tidak menonjolkan diksi dengan gaya puitik dan menonjol, namun melainkan gaya bahasa yang realis dan mengalir apa adanya. Pendeskripsian tokoh secara gamblang di dalam cerpen tersebut juga mengabarkan bahwa cerpen tersebut merupakan cerpen bercidikan mazhab realisme. Alasan saya memilih sastrawan ini, yang pertama, dari cerpen-cerpen yang sudah saya baca seperti Sepotong Senja untuk Pacarku, cerpen Telinga, cerpen Pelajaran Mengarang, dan novel Negeri Senja. Itu semua ceritanya yang dibawakan oleh Seno tersebut banyak menggunakan aliran surrealis yang memiliki makna tersirat dalam cerita tersebut. Itu juga menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk lebih dalam memahami isi cerpennya. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh Seno mudah dipahami dan dalam pembawaan alur mengalir. Dan yang ketiga, dari tema cerita yang diangkat kebanyakan tentang realita sekarang ini. Jadi saat membaca cerpennya mudah untuk masuk ke dalamnya. Yang keempat,
Yang paling istimewa dari sosok Seno ini ialah keuletan dalam meraih cita-citanya untuk menjadi seorang penulis. Hingga sekarang, kerja kerasnya menghasilkan penghargaan-penghargaan yang sudah memasuki dunia internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.